Oke my guy, balik lagi sama Hendra. So, hari ini mau bagi-bagi ilmu lagi ya mengenai bencana alam di Amerika, khususnya hurricane. Nah, kita lihat ke layar ini ya. Jadi, di berita juga mestinya udah kalian sering denger ya. Jadi, di Amerika ini ada terakhir Hurricane Ida, itu yang cukup hebat. Dia mulainya sekitar 26 Agustus dan berakhir sampai 4 September kemarin. Jadi, hurricane ini, kalau saya Google ya, itu bahasa Indonesianya badai. Terus ada lagi namanya angin topan atau tornado, itu barang yang lain tapi sekilas ya mirip. Nah, Hurricane Ida ini itu masuknya dari state Louisiana namanya di bawah. Dia masuk kategori 4 nih kalau dilihat nih. Terus udah begitu masuk ke benua Amerikanya itu berkurang dari 1 terus ke atas. Cenderungnya selalu gini, path-nya itu modelnya miring gini selalu. Dan kebanyakan tuh selalu adanya di sisi timur Amerika. Now, bedanya apa sih hurricane sama tornado? Jadi tadi hurricane adalah badai, tornado adalah angin topan. Jadi secara garis besar ini dua-duanya sama kayak pusaran angin. Bedanya kalau hurricane itu dia bisa sampai 3 minggu. Tapi kalau topan tornado ya paling lama sejam katanya. Udah gitu kecepatannya berbeda. Tornado itu bisa sampai 300 mile per hour. Kalau hurricane kurang dari 180. Kaliin 1,6 jadi kilometer. Itu kenceng sih itu. Terus kalau hurricane tuh ya kira-kira 10 kali. Tropical storm biasanya musim-musim panas ya mau masuk ke fall gini. 10 kali kira-kira dari Atlantic Ocean kanan Amerika. Terus kalau tornado itu bisa 800 sampai 1000 biji di Amerika. Oke. Dan warningnya itu kita taunya dari National Weather Center ya. Kalau hurricane itu berapa hari sebelumnya. Tapi kalau tornado itu biasanya mendadak. Makanya kalau nonton film-film suka ada bunyi kan kayak speaker kayak alarm gitu. Biasanya di kota-kota yang nggak terlalu besar sih. Tornado gitu kan. Itu biasanya nggak lebih dari 15-30 menit. Jadi ya telat biasanya orang. Oke. Nah, ini dari National Hurricane Center. Ini kondisi real sekarang ya. Jadi kalau Anda lihat nih, dia lagi kasih peringatan di Atlantik. Nah, sekarang hurricane-nya namanya Larry. Terus kalau kita lihat nih speed-nya sampai 80 mile per hour. Ini di sisi Atlantik, sisi timur Amerika. Lalu di sisi barat, walaupun dia bilang Eastern Pacific, barat tapi yang sisi timurnya itu namanya Olaf. Speed-nya 35. Lebih manageable istilahnya. Terus Central Pacific, di mana Hawaii itu nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas. Oke, jadi kalau mau masuk ke National Hurricane Center, Anda bisa lihat ke sini. Nah, Amerika itu kan benuanya seperti ini. Jadi, hurricane, tornado itu, terutama hurricane ya, itu datangnya selalu dari Atlantik, dari kanan. Karena ya tropis itu dari kanan gitu masuknya ya. Nah, itu biasanya tuh sering lihat di berita ada. Terutama bulan-bulan gini nih, itu hajarnya nih. Mulai dari Puerto Rico, Dominican Republic, ke Cuba, naik ke Florida. Florida naik ke sini, ke Atlanta, Atlanta kota ya, State Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, Philadelphia, New Jersey, New York, dan terus ke kanan atas sini. Ya, jadi memang state di sini tuh paling sering kena hurricane. Belum ngomong winter storm. Storm di sini kalau pada saat salju itu bisa, ya saya mungkin exaggerate-nya 10.000 kali dari Colorado. Di sini salju nggak ada apa-apanya. Sana berapa tahun lalu di Boston itu salju itu bisa sampai nutupin pintu utama kamu. Orang itu harus naik ke genteng untuk shovel buang saljunya. Segitu ekstrimnya. Kalau bicara dingin ya mungkin hampir sama lah ya, tapi ekstrimnya karena stormnya itu di sana banyak sekali. Terus udah begitu Florida itu state yang boleh bilang nggak terlalu dingin. Jadi kalau ini modelnya kayak usus buntu ya di kanan bawah ini. Nah, itu banyak orang-orang kaya di sana, yang rumah-rumah yang belakangnya itu ada bisa akses ke boat mereka gitu kan. Memang nice gitu loh. Tapi Florida itu banyak sekali hurricane. Belum lagi yang namanya pothole yang tiba-tiba bolong gitu loh. Oke, kan ada kejadian tuh kemarin apartemen yang rubuh kan. Itu mungkin pondasinya udah nggak kuat atau struktur buildingnya. Saya juga nggak ngikutin. Tapi intinya Florida is nice, tapi ya Anda harus siap. Karena ada teman saya pindah, dia dari Connecticut. Karena Connecticut itu dingin, di atas ini dia pindah ke Florida ya, dia bilang ya ampun dah dibilang. Tiap kali hurricane gini dia harus siap-siap gitu loh. Oke. So, Ida ini itu kena 4 state ya. Jadi kalau kita berita ini kita lihat cepat aja. Jadi di New York itu sama New Jersey ya seperti banjir biasa lah ya. Kalau di Jakarta sih ini banjir biasa ini yang tahunan kan. Jadi nggak terlalu ekstrim lah. Cuma ya tetap kalau udah ngalamin bagi yang tahu ya
nggak gampang ngalamin nih banjir kayak gini tuh kan, mobil kerendam. Jadi itu bisa terjadi di sini. Oke. Terus yang berikutnya ya ini foto-foto kan, rescue pakai perahu karet, terus apa namanya pada rusak rumah, mobil, toko. Terus ini juga sama rumah sampai ke atapnya nih, mungkin rumahnya posisinya lebih di bawah kali ya kan, sana tuh banyak rumah yang turun ke bawah kayak ke basement. Terus udah gitu, ini juga sama kasurnya kena. Dan nah ini di Philadelphia nih. Jadi kalau kita lihat nih ya, sungainya itu luapannya udah tinggi, udah kelihatan dari sini kan. Tapi dia belum kena jalan, tapi at some point dia sempat naik juga ya, saya rasa. Ini kan video kan direkamnya udah berenang kan. Contohnya nih banjir kayak gini kan, Jakarta banget ini kan. Terakhir banjir Jakarta juga seperti ini gitu loh. Dan ini something yang untungnya di Colorado nggak pernah terjadi. Ada kita banjir tapi nggak sehebat ini. Itu pun udah lama. Oke. Terus kalau kita lihat lagi ke bawah, ini di Maryland, sama kanan atas. Anda lihat nih, dia itu apa namanya, si Ida itu nggak ngelewatin langsung, cuma kayak kena pusaran-pusarannya aja, bisa kayak gini coba. Apa papan reklame, tiang listrik dan seterusnya sampai rubuh. Terus kalau Anda lihat yang listriknya kok gini ya, semraut kayak di Indonesia. Iya, karena ini state di kanan tuh state lama. Jadi pada saat itu ya memang belum ada underground, semuanya di atas, upper ground semua. Above ground sorry istilahnya. Jadi ya kabel seliweran gini. Mau konversi ini menjadi underground tuh mahalnya bukan main. Jadi udah didiemin aja. Oke. Terus ini sama di New York, daerah Flushing namanya. Terus udah gitu Biden sampai declare. Nah ini kalian pasti pernah lihat nih. Kan kemarin pas kejadian ini kan banyak tuh TikTok yang dikirim kan, atau orang kirim itu loh WhatsApp kan, quote. Nah ini beneran ini. Jadi subway-nya New York itu diguyur sampai kayak gini karena banjir di atasnya. Walaupun ini belum tergenang, saya nggak tahu eventually tergenang atau enggak, tapi ya kebayang kan ngerinya kan, kayak begitu di bawah. Oke. Terus di sini ada juga, nah ini, nah video ini nih. Jadi ini orang lagi di subway, dia nggak sadar tuh ada banjir bandang tuh datang. Nah, ini sayangnya recordingnya nggak lanjut nih. Jadi apa? Mengerikan memang. Terus banyak mobil yang ditinggal gitu aja kan, akhirnya ditow sama New York City dari pinggir jalan. Oke. So sekarang nama. Kalian lihat tadi Hurricane Ida, terus Hurricane Larry gitu. Apa sih itu? Jadi tuh semua ada naming sistemnya. Memang National Weather Center sini tuh ada kasih nama, Atlantic Tropical Storm namanya. Kalau lihat di sini ya, jadi tergantung tahunnya. Itu supaya mudah identifikasinya. Jadi untuk saling koordinasi ya dengan bagian-bagian terkait. 2021 itu kemarin yang hebat Ida namanya. Yang sekarang Larry tadi kan. Nah, nanti jangan kaget dengan Mindy, Nicholas, Odette, Peter dan seterusnya. Jadi ini nama ini sesuai abjad alfabet dari A sampai W. Ada 21. Saya nggak tahu, mungkin ini standarnya dibikin maksimum 21. Nanti kalau ada kejadian hebat sampai 22, 23 mungkin ditambah lagi. Jadi dari sini nongol namanya. Pasti ada orang yang bingung, kenapa namanya kok kayak nama orang gitu kan. Ini dari sini. Oke. Terus kalau kita lihat, ini dari Farmers Almanac. Jadi setiap 6 tahun namanya itu recycle, balik lagi. Nah, tapi kalau hurricane-nya itu membuat kerusakan yang begitu hebatnya, contohnya Katrina. Pasti Anda ingat kalau tahu hurricane Katrina. Sandy, Harvey. Itu kalau yang hebat sekali kerusakannya, itu namanya udah nggak dipakai lagi. Ya udah stop sampai di sana. Oke. Terus sekarang cerita Colorado. Colorado ini memang bukan state besar seperti California, seperti yang di pinggir-pinggir semua ya. Tapi di sini tuh bukannya dusun, ini kota besar juga. State yang besar, kota besar, Denver. Sekitar kita tuh banyak state-state yang lebih kecil, yang lebih kalau mau dibilang lebih desa ya desa lah gitu. Tapi Denver ini besar sebenarnya. Makanya saya betah tinggal di sini karena apa? Enak, udaranya seger. Terus natural disasternya tuh boleh bilang enteng dalam tanda kutip. Kebakaran hutan itu udah pasti. Setiap tahun hampir. Karena saking keringnya. Jadi orang buang putung rokok itu bisa membakar hutan berhektar-hektar gitu. Itu kejadian juga di California. Kan kalau lihat berita. California ada. Di Colorado ada. Jadi ya itu something yang memang susah. Karena kita banyak forest di sini. Terus banjir. Banjir itu yang paling hebat seingat saya 2012 atau 13 lupa lah. Selama saya hampir 11 tahun sini baru sekali ngelihat namanya banjir. Itu bukan daerah saya, lokal, daerah-daerah kecil. Other than that nggak pernah terjadi apa-apa. Winter storm biasa, namanya salju gitu ya. Tapi
kalau udah yang tinggal di sini ya, storm di winter di Colorado nggak ada apa-apanya. Tadi saya udah cerita di depan, dibanding state yang di east, di sini nggak ada apa-apanya. Enteng, karena matahari di sini tuh 300 hari setahun. Hari ini salju, besok matahari keluar, walaupun suhunya -10, -20, kena nyentrong matahari, lumer. Cepet dia. Oke. Terus storm, ya kecil-kecil lah ya. Tornado, daerah saya nggak ada, dan Colorado termasuk tornadonya kecil. Hurricane nggak ada di sini. Hurricane itu selalu datang dari tropical sea, masuk ke dalam daratan. Drought, kekeringannya itu di mana-mana lah ya. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena minggu lalu itu terjadi yang namanya hail. Hail itu adalah hujan es batu. Saya kasih lihat, ini memang benar. 2014 itu ada hail besar, saya ngalamin sendiri. Untungnya waktu itu saat saya di kantor, mobil saya itu yang di rumah, kebetulan istri saya masukin di dalam garasi. Kalau nggak, bakal jadi kayak begini. This is real situation. 2014 itu hail paling hebat. Rumah saya kena hajar, genteng harus diganti. Untung jendela semua nggak ada yang pecah, tapi banyak daerah sekitar saya, teman-teman atau kenalan saya tuh sampai jendelanya pecah. Jadi Anda bayangin rumah dihajar pakai es batu segede bola golf atau bola tenis bahkan ini. Jadi kalau Anda lihat tuh di sini. Nah, ini menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk ya pemilik mobil. Otomatis kalau lagi nyetir tiba-tiba hail turun, mau gimana di tengah jalan kan? Ya udah, nasib, terima nasib, diam aja gitu loh. Mau jalan salah, mau diam salah. Terus yang kedua, showroom. Kalau Anda lihat video saya mengenai mobil, di sini mobil ya dijembreng begitu aja, nggak ada atap sama sekali. Hampir semua merek, nggak peduli mau mobil mahal, mobil murah, bonyok semua. Jadi banyak yang di sale sama mereka. Kondisi as is ya, orang kalau bisa perbaiki, beli murah itu resikonya begitu. Oke? Jadi ini benar kejadian berapa tahun yang lalu. Ini hail, ya. Nah, saya ada record. Ini kejadian hail di tempat saya tanggal 3 September kemarin. Itu lasted like 10-15 minutes. Tapi untungnya cuma kecil-kecil segede kelereng gitu. Tapi tetap cukup mengejutkan, mengagetkan. Karena jujur aja saya juga nggak siap gitu kan. Walaupun saya di rumah, saya pikir aduh apalagi nih. Walaupun kita punya asuransi, kalau sampai rusak genteng, jendela segala macam, itu ada yang namanya deductible. Kita harus keluar biaya, kalau Indonesia istilahnya own risk, sebelum asuransi bisa cover sisanya sampai 100%. Oke? Anda bisa lihat videonya di belakang ini, nanti saya cepetin aja. So, terima kasih buat yang udah nonton my guy. Ini hanya pengetahuan tambahan ya. Moga-moga bermanfaat. Bye-bye. Nah, ini tetangga sampai geser mobilnya dia. Hancur dah kena batu-batu gini dah. Nggak bisa kemana-mana ente bro. Makanya mobil jangan taruh di luar, masukin garasi. Dia ada ini motor gede, jadi di dalam garasi cuma motor sama mobil sedan istrinya. Mobil dia taruh di luar, ya begini jadinya. Pasrah aja.